Nah, saya ajak kita hari ini kita akan buka di dalam Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 firman Tuhan hari ini saya akan berbicara tentang satu tema meskipun ini dalam tahun percepatan, artinya ya supaya kita jangan berlambat-lambat ya kan. Supaya kita tetap semakin cepat. Nah, khususnya tema hari ini kita akan berbicara hidup dan berjalan bersama Allah. Jadi jangan lambat-lambat lagi, tapi kita harus gerak cepat untuk hidup dan berjalan bersama-sama Allah atau bersama-sama Tuhan. Nah, saya ajak saudara yang di rumah boleh buka Alkitab saudara dalam kitab Keluaran 33 ayat 15 sampai 19. Saya akan bacakan ayat ini. Keluaran 33 ayat 15 sampai dengan 19. Perhatikan, berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Ini Musa berbicara kepada siapa? Kepada Allah. "Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Ayat 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Ayat 18, tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firmannya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang ku kasihi." Nah, kalau kita baca tema ini atau kita baca tentang kitab Keluaran khususnya pasal 33, saudara, ini tentu ada kaitannya dengan pasal-pasal sebelumnya, di mana suatu saat waktu Musa sedang berhadapan kepada Allah untuk menerima 2 loh batu mengisi 10 hukum Taurat itu, rupanya umat yang dia bimbing keluar dari tanah Mesir untuk tanah Kanaan nggak betah, nggak tahan lamanya menunggu apa? Musa turun. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka kumpulkan emas buat lembu emas, lalu mereka mulai menyembahnya. Begitu Musa turun, ya kecewa dia lihat manusia-manusia yang dia bimbing ini, manusia-manusia keparat semua ya kan. Akhirnya di situ dia ya rasa gelisah, rasa lemah, rasa nggak bersemangat, putus asa, kecewa lah kira-kira gitu. Saya pakai bahasa gampangnya. Sampai akhirnya timbul ayat ini di pasal 33 ini. Dia minta peneguhan daripada Tuhan. Dia bilang, "Berkatalah Musa pada, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Di tempat di mana mereka berada saat itu. Ya kan? Akhirnya dia minta supaya Tuhan menyatakan bahwa Allah itu menyertai dia. Allah itu berjalan bersama dia. Nah, saya mau katakan hari ini saudara, tema yang kita bahas hari ini, hidup dan berjalan bersama Allah, itu masih relevan sampai hari ini. Kenapa? Karena Allah di mana Musa menyampaikan permintaan itu, minta peneguhan itu, Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya kan? Nah, itu sebabnya hari ini saudara kita pastikan kita hidup dan berjalan bersama-sama dengan Allah. Karena inilah menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada saat itu. Nah, akhir-akhir ini kita semua termasuk anak-anak Tuhan secara khususnya ya kan, jemaat Gerak Sukacita ya. Saya mau katakan sangat penting untuk hidup dan berjalan bersama Tuhan. Kenapa? Saya mau tanya hari ini, siapa yang bisa menyelamatkan dirinya? Saudara punya uang banyak, saudara bisa membayar rumah sakit, bila belum bisa beli rumah sakit. Nggak ada kepastian. Satu-satunya yang bisa memberi pengharapan itu waktu kita hidup dan berjalan bersama-sama Allah. Amin. Nah, sekarang pertanyaan yang akan kita bahas secara cepat. Apa keuntungannya atau apa faedahnya berjalan bersama Tuhan? Apa sih keuntungannya? Apa sih faedahnya waktu aku sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan? Yang pertama, saya pelajari Alkitab, keuntungan faedah yang kita dapat adanya kepastian penyertaan Tuhan dalam hidup ini yang memberikan kita kemenangan. Amin.
Jadi faedah pertama, keuntungan pertama waktu kita hidup dan berjalan bersama-sama dengan Allah, keuntungan pertama adanya kepastian penyertaan Tuhan dalam hidup kita yang memberikan kita kemenangan. Nah, kalau saudara baca dalam Injil Matius 28, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ayat ke-20 situ dia katakan demikian, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu perhatikan selanjutnya, dan ketahuilah kata Tuhan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji ini Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya setelah dia suruh pergi memberitakan Injil, menjadi saksi, ya kan? Dia bilang, ajarkan segala sesuatu yang sudah kuperintahkan kepadamu, ajarlah mereka. Lalu pesan terakhir, ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Wow, jadi saudara, ini hal yang sangat luar biasa saudara. Keuntungan faedah waktu kita berjalan bersama Tuhan, di situ kita akan mendapatkan kepastian pernyataan Tuhan dalam hidup kita yang memberikan kita apa? Kemenangan. Ini suatu kepastian saudara. Makanya waktu Yesus pun lahir namanya disebut apa? Dalam Matius 1 ayat 23 namanya disebut apa? Immanuel, artinya Allah apa? Menyertai kita. Bayangkan sejak lahir Yesus sudah diberikan kepastian Tuhan itu menyertai umatnya. Nah, jadi saudara lihat, ini kepastian pernyataan Tuhan dalam hidup ini. Inilah faedahnya kalau kita hidup berjalan bersama Tuhan. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri saudara. Libatkan Tuhan selalu dalam setiap kehidupan kita. Makanya Paulus pernah berkata kepada jemaat di Roma, jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Lihat. Paulus bilang kalau Allah beserta kita, siapakah yang akan melawan kita? Artinya apa saudara? Yang pertama kita jumpai waktu kita hidup berjalan bersama Allah, adanya kepastian penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau Tuhan menyertai kita, boleh menghadapi gelombang, boleh menghadapi lembah kekelaman sekalipun, tapi Tuhan menyertai. Alkitab katakan gada dan tongkatnya yang selalu menghibur aku. Amin. Jadi yang pertama, apa keuntungan faedah berjalan hidup dan berjalan bersama Tuhan? Yang pertama, adanya kepastian penyertaan Tuhan dalam hidup ini yang memberikan kita kemenangan. Ini yang pertama. Yang kedua, apa keuntungan atau faedah berjalan bersama Tuhan? Yang kedua, adanya kepastian perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menjamin Dia melindungi kita. Nah, di dalam Mazmur pasal 23 ini sangat terkenal. Judulnya Mazmur itu apa? Tuhan adalah apa? Gembalaku. Ditulis oleh Daud. Jadi kalau Daud menulis ini, itu pengalaman hidup yang dialami. Kenapa? Karena dia seorang gembala. Dia tahu bagaimana dia pertaruhkan nyawanya untuk apa? Domba-domba gembalaannya. Alkitab mencatat waktu dia ketemu beruang, ketemu singa, ingin merebut, dia bertarung demi membela apa? Dombanya. Jadi waktu Daud menulis ini itu pengalaman pribadi yang dialami dalam hidupannya. Nah, itu sebabnya dia tahu betul. Makanya dalam Mazmur 23 ayat 4 dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Nah, waktu Daud tulis ini dia sudah mengerti betul tentang bagaimana kehidupan seorang gembala terhadap siapa? Domba gembalaannya. Jadi dia alami betul, makanya dia menulis kitab Mazmur ini berdasarkan pengalaman hidup bersama Tuhan di mana dia alami itu. Nah, ini saudara lihat. Jadi yang kedua saudara lihat, keuntungan faedah berjalan bersama Tuhan adanya kepastian perlindungan Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Kita waktu berjalan bersama Tuhan berarti Tuhan siap melindungi kita. Amin. Makanya Paulus juga pernah berkata kepada anak Timotiusnya, ya, dia katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku
hingga hari Tuhan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu dia berkuasa memelihara terhadap aku apa yang telah dipercayakannya kepadaku sampai pada hari Tuhan. Hari Tuhan berbicara sampai pada akhir zaman, di mana Tuhan datang kedua kali. Ini jaminan, saudara. Ya, jadi kita ada mendapatkan kepastian perlindungan Tuhan di dalam kehidupan yang kita sedang jalan ini. Makanya saya mau pesan hari ini, saudara, kita sedang melihat semua, kalau ditanya takut jujur. Tapi jangan ketakutan membuat hilang pengharapan, jangan ketakutan membuat kita akhirnya apa? Ya, hidup sudah nggak karu-karuan lah. Tetap ada jaminan kok, kepastian perlindungan Tuhan. Makanya kenapa kita selalu melakukan perjamuan kudus setiap sebulan sekali. Kan Alkitab bilang untuk mengingat apa? Kebaikan Tuhan yang dia sudah nyatakan 2021 tahun yang lalu kurang lebih. Amin. Jadi adanya kepastian perlindungan Tuhan dalam hidup ini. Ya, ini poin yang kedua, saudara ya. Apa keuntungan, faedah berjalan bersama Tuhan? Yang pertama, adanya kepastian penyertaan Tuhan dalam hidup ini yang memberikan apa? Kita kemenangan. Yang kedua, adanya kepastian perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan lindungi kita. Tuhan melindungi kita. Amin. Itu sebabnya ini yang kedua. Jangan takut, saudara. Yang ketiga, apa keuntungan faedahnya kita hidup dan berjalan bersama Tuhan? Yang ketiga, adanya jaminan pimpinan Allah yang membawa kepada keberhasilan hidup, sehingga adanya perbedaan dari orang lain di luar Tuhan. Artinya apa maksudnya? Maksudnya hidup kita dibedakan dengan orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan akan membuat perbedaan itu. Coba saudara kembali kepada Keluaran tadi, ayat yang ke-16, lihat. Ayat ke-16, perhatikan Keluaran 33 tadi, ayat ke-16, perhatikan di situ apa dikatakan oleh firman Tuhan ini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Ini Musa bertanya kepada Allah. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Ya kan? Ayat 17, berfirman Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kulakukan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku apa? Mengenal engkau. Jadi yang ketiga, ada jaminan pimpinan Allah yang membawa kepada keberhasilan hidup, sehingga adanya perbedaan dari orang lain di luar Tuhan. Artinya apa? Hidup kita ini akan dibedakan dengan orang lain yang tidak mengenal Allah. Saya percaya apa yang sedang terjadi di dunia akhir-akhir ini, Tuhan sedang membuat sesuatu supaya terjadi perbedaan. Orang yang mengenal, bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan itu akan mengalami perbedaan dari orang-orang yang sekedarnya ikut Tuhan. Karena akan ada perbedaan. Maka saya bilang ke Kristen bukan hanya ya percaya ke gereja. Kalau kita tidak hati-hati kan kita jatuh dalam kegiatan yang namanya seremonial keagamaan seperti itu. Rutinitas. Tapi kualitas hidup kita nggak nyata. Justru lewat hal-hal seperti yang sedang terjadi ini kadang-kadang Tuhan sedang menguji. Supaya membedakan antara orang yang sungguh dalam Tuhan dengan orang di luar Tuhan, bahkan setengah-setengah ikut Tuhan. Kan Alkitab bilang air zaman itu akan tumbuh kok lalang dengan gandum. Dalam Matius 13 ayat 24 baca sampai 30, saudara baca di rumah itu. Ada perbedaan. Biarkan aja kata yang empunya kebun itu. Biarkan aja gandum dan lalang sama-sama bertumbuh. Tapi nanti pada saat akhirnya akan dipisahkan. Dikumpulkan gandum tersendiri, lalang sendiri, dan lalang siap dibakar. Nah saudara lihat, dalam keadaan seperti inilah membedakan kita. Nah itu sebabnya pastikan saudara mengerti bahwa Tuhan menjamin, ya kan, hidup kita. Karena ada jaminan pimpinan Allah membawa kita kepada keberhasilan dalam menjalani hidup ini. Ini tantangan semua, ini tantangan. Tapi ada perbedaan orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan dan orang di luar Tuhan, pasti ada perbedaan. Itu sebabnya pastikan yang ketiga nih. Kita menyadari ini,
Tuhan menjamin hidup kita, membuat kita berhasil di dalam mengiring akan Tuhan. Berhasil bukannya jaminan saudara nanti jadi orang kaya, bukan. Yang namanya keberhasilan, Tuhan menjamin hidup kita dari hari ke hari. Amin. Bangsa Israel kan Tuhan selama perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan kan mereka diberkati Tuhan setiap hari. Makannya memang nggak makan steak, tapi setiap hari ada mana yang turun memelihara hidup mereka selama 40 tahun. Bahkan itu baru setiap hari. Makanya dibilangkan Allah bilang jangan diambil berlebihan. Percuma lu ambil berlebihan juga nanti besok akan berulat busuk. Ambil biar cukuplah untuk semakan setiap hari. Bukankah itu Yesus juga ajarkan kan? Biarlah kesusahan sehari cukup untuk sehari. Karena Tuhan Yesus jamin setiap hari hidupan kita. Nah ini yang saya beri nama keberhasilan. Tuhan akan bedakan ini. Ini sedang terjadi perbedaan itu, saudara. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, kita akan lihat apa keuntungan atau faedah berjalan bersama Tuhan. Yang keempat, adanya didikan Allah sebagai konsekuensi karena berjalan bersama Allah. Ya, jadi saudara lihat, betul dia berjalan sama kita, dia lindungi, tapi sekaligus ada apa? Pendidikan. Dia mendidik kita, ini sebagai konsekuensi, saudara. Ya, berjalan bersama Allah. Coba buka Wahyu pasal 3 ayat 19. Wahyu pasal 3 ayat 19 saya baca ya. Barang siapa yang kukasihi, ya, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, Tuhan berjalan bersama kita betul. Ya kan? Betul-betul dia menyertai kita dalam hidup ini. Amin. Dia memberikan satu kepastian perlindungan di dalam dia kepada kita, betul, amin. Apalagi dia jaminan, ya kan, ada jaminan pimpinannya membawa kepada keberhasilan hidup sehingga kita dibedakan dari yang lain, amin. Tapi sekaligus ada konsekuensinya, dia akan mendidik kita, amin. Supaya apa? Kita hidup seperti apa yang dia mau. Maka di sini Wahyu bilang, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah apa? Hatimu dan bertobatlah. Ya kan? Saudara perhatikan, yang namanya gembala itu dia selalu pegang dua alat di tangannya. Satu yang dinamakan tongkat, satu disebut gada. Dan tongkatnya selalu di ujungnya itu melengkung. Melengkung seperti huruf U gitu loh. Apa fungsinya itu? Tahu? Fungsinya itu untuk narik domba-domba yang petakilan. Yang petakilan mau jalannya sendiri, agak sedikit liar tuh kan. Di ngomong agak susah, ditarik gitu. Pakai apa? Tongkat. Masih melawan, saudara tahu. Dihajar pakai gada. Gada itu tongkat pemukul. Jadi gembala yang baik selalu jalan bawa tongkat. Yang bentuknya ada kayak lingkaran di ujungnya, setengah lingkaran, fungsinya menarik leher domba yang liar-liar itu. Sekaligus juga ada satu tongkat lagi yang disebut dengan gada. Jadi petakilan-petakilan diingati nggak mau dipukul. Kenapa dia lakukan ini? Satu, dia mengasihi domba-dombanya. Dia tidak mau dombanya jatuh di jurang, dia tidak mau dombanya tersesat. Dia tidak mau dombanya liar, lari ke sana, lari ke sini, akhirnya ketemu binatang buas, diterkam, dihabisi. Kenapa? Dia memelihara dombanya dengan penuh kasih. Itulah tugas seorang gembala. Amin. Nah itu sebabnya saudara, kita harus rela dididik. Kadang-kadang Tuhan pakai apa saja untuk mendidik kita. Saya nggak tahu keadaan seperti ini juga menyadarkan setiap anak Tuhan, lu benar-benar dong kembali dalam Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Kalau enggak ketahuan kok, semua rajin ke gereja, rajin beribadah, tapi kualitasnya nggak ada yang tahu. Sekarang baru kelihatan, ya kan? Ayo saudara, sekarang baru kelihatan Tuhan akan nyatakan pendidikan bagi kita. Supaya dengan ini kita kembali dan kita sungguh-sungguh hidup dalam Dia, serius dengan Dia. Dan akhirnya apa? Kita hidup berjalan bersama dengan Dia. Di situ kita lihat kemenangan, berkat, kemuliaan dinyatakan hari lepas hari. Haleluya, haleluya. Saya kira ini aja firman Tuhan menguatkan kita semua, membangkitkan gairah semangat kita terus dalam Tuhan. Kita boleh berbeda tempat ibadah, tapi firman Tuhan tetap bekerja. Saudara di rumah juga saudara diberkati lewat firman asal saudara terus dengan Tuhan. Akhirnya hari ini
Inilah berkat Tuhan yang saya sampaikan lewat firman. Saya simpulkan, apa hidup dan berjalan bersama dengan Allah, apa faedah dan keuntungannya? Pertamanya, adanya kepastian penyertaan Tuhan dalam hidup kita, yang akhirnya memberikan kita kemenangan. Ini yang pertama. Yang kedua, adanya kepastian perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Dia tadi menyertai, sekarang dia melindungi. Yang ketiga, jaminan pimpinan Allah membawa kita kepada apa? Keberhasilan hidup, sehingga kita dibedakan, saudara. Antara kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan akan ada perbedaan itu. Yang keempat, adanya didikan Allah sebagai konsekuensi karena kita berjalan bersama Dia. Makanya siap hati untuk dididik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.